Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kiki Hendra di mata kuliah Biostatistika. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari materi yang lalu terkait dengan penyebaran data. Oke, saya harap kalian menyimak dengan baik beberapa penjelasan yang saya jelaskan di video ini. Untuk referensi sendiri yang saya gunakan, referensi yang saya gunakan di sini ada 3. Yang pertama, buku dasar-dasar statistik edisi keempat milik Prof. Muhammad Arif Tiro. Kemudian yang kedua, referensinya dari Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian yang ketiga dari Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi dengan beberapa referensi ini saya akan menyajikan materi sesuai dengan capaian pembelajaran yang akan kita capai. Dari capaian pembelajaran yang akan kita capai berkaitan juga dengan pertemuan yang lalu, nanti di akhir kuliah ini saya harap mahasiswa mampu yang pertama menggunakan rumus ukuran penyebaran data, kemudian yang kedua mampu menerapkan dalam soal kasus dengan menggunakan ukuran penyebaran data. Jadi ini masih berkaitan dengan capaian pembelajaran yang lalu, sama, karena masih berada dalam satu rangkaian kajian materi di penyebaran data. Oke. Kemudian materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ada 2, yaitu simpangan baku atau standar deviasi dan variansi. Mengapa 2 materi ini saling berdekatan atau kita bahas pada kesempatan kali ini? Karena memang materi ini saling berkaitan satu sama lain antara simpangan baku dengan variansi. Di dalam materi simpangan baku ini ada beberapa unsur yang harus kita pahami. Yang pertama, kita harus memahami dulu bahwasanya ukuran statistik yang dihitung dari sebuah populasi itu disebut parameter. Kemudian sedangkan yang dihitung berdasarkan sampel itu disebut statistik. Jadi ini ada dua unsur yang harus kita pahami, bahwasanya ketika itu kita menghitung sebuah populasi, maka itu dikatakan dengan parameter. Kemudian ketika kita menghitung itu berdasarkan sampelnya, itu dikatakan dengan statistik. Oke, selanjutnya simpangan baku ini merupakan ukuran penyebaran yang paling banyak digunakan. Ya betul, memang di dalam ilmu statistika itu simpangan baku paling lazim digunakan, dan rumus simpangan baku ini dikembangkan oleh Carl Pearson sendiri. Bisa kita cari di Google itu Carl Pearson bagaimana sejarahnya pengembangan ilmu statistika khususnya di simpangan baku ini. Kemudian definisi simpangan baku itu sendiri adalah salah satu teknik statistik yang sering digunakan untuk menjelaskan homogenitas. Jadi di sini di simpangan baku sebenarnya intinya kita mau menjelaskan homogenitas suatu data dari sebuah kelompok. Jadi simpangan baku juga itu merupakan nilai statistik yang sering digunakan untuk mengembangkan atau menentukan bagaimana sebaran-sebaran data itu di dalam sampel, serta seberapa dekat titik data individu ke rata-ratanya dan dari nilai rata-rata sampelnya sendiri. Jadi itu intinya simpangan baku itu kita mau menjelaskan tingkat homogenitas dari sebuah kelompok data. Untuk pembahasan materi simpangan baku ini sebenarnya cukup mudah, asalkan kita memahami secara rinci mulai dari pengertian, fungsi, dan macam-macamnya. Kemudian di dalam pembahasan itu pula nanti akan berkaitan erat dengan variansi, seperti itu.
Nah, kemudian di dalam variansi itu sendiri, di dalam variansi itu sendiri, definisinya sebenarnya variansi itu pangkat 2 dari simpangan baku. Jadi ketika kita sudah memperoleh nilai simpangan baku, ya untuk memperoleh nilai variansinya tinggal dipangkat 2 kan saja. Seperti itu. Makanya materi simpangan baku ini kita sandingkan dengan materi variansi karena memang saling berkaitan. Kemudian simpangan baku dan variansi secara berturut-turut itu untuk sampel ditulis dengan lambang atau notasi S dan S pangkat 2. Maksudnya S dan S pangkat 2 ketika kita mau mencari simpangan baku dari suatu sampel data, itu kita simbolkan simpangan bakunya dengan S, kemudian kita simbolkan variansinya dengan S pangkat 2. Sedangkan ketika kita ingin berbicara tentang populasi, kita beri notasi dengan notasi untuk simpangan bakunya dengan notasi sigma dan variansinya dengan sigma kuadrat. Jadi ini kita pakai ada pembedanya. Jadi ketika kita berbicara sampel notasinya lain, ketika kita bicara populasi juga notasinya lain. Jadi bisa kita simpulkan di sini bahwa S dan S kuadrat itu adalah statistiknya, sedangkan sigma dan sigma kuadrat itu adalah parameternya. Jadi ini dulu yang harus kita pahami. Yang mana sebenarnya statistiknya, yang mana ketika kita bicara parameter. Nah, jadi itu perbedaannya tadi. Perbedaannya ya dari notasinya tadi kita sudah bedakan memang. Nah, nanti bagaimana cara kita bedakan dalam segi rumus. Nah, sebelum kita membahas rumus, perlu saya jelaskan dulu bahwa ada suatu hal yang perlu kita ketahui di dalam standar deviasi ini atau simpangan baku ini. Yang pertama, nilai simpangan baku itu dari kumpulan data itu biasanya sama dengan 0 atau bahkan lebih besar maupun lebih kecil dari 0. Jadi seperti itu. Nah, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana jika nilainya sama dengan 0, kemudian bagaimana misalnya lebih kecil atau lebih besar sama dengan 0? Oke, jadi penjelasannya seperti ini. Jika nilainya nilai S itu sama dengan 0, maka semua nilai yang ada di dalam himpunan tersebut itu adalah sama. Jadi di dalam kelompok data itu ketika simpangan bakunya sama dengan 0 berarti nilai-nilai yang ada di dalam himpunan data kelompok itu adalah sama. Kemudian kalau misalnya nilai simpangan bakunya itu lebih besar atau lebih kecil, berarti itu menandakan bahwa titik data individu tersebut jauh dari nilai rata-rata. Jadi maksudnya titik data di setiap nilai-nilai datum itu, titik-titik datum itu berbeda jauh dari nilai rata-rata yang kita peroleh. Makanya pembahasan sebelumnya itu dikatakan bahwa ketika kita mau menentukan suatu akurasi suatu data tidak cukup hanya dengan melihat nilai rata-ratanya. Perlu kita tinjau dari berbagai aspek, misalnya dari aspek penyebaran datanya tadi. Jadi tidak cukup dengan ukuran pemusatan data saja. Jadi itu yang perlu kita ketahui sebelum membahas rumus tentang simpangan baku dan variansi. Oke, selanjutnya kita bahas rumusnya. Nah, di sini saya tampilkan beberapa rumus. Kita perhatikan dulu yang ada di sini. Ini adalah rumus simpangan baku. Rumus simpangan
baku. Nah, apa yang berbeda dari kedua rumus ini? Ini rumus simpangan baku. Ini juga rumus simpangan baku. Tetapi sebelumnya tadi kita sudah bahas bahwa ketika kita membahas tentang populasi, maka notasi yang kita gunakan adalah sigma. Jadi kita gunakan notasi sigma. Kemudian kalau kita membahas sampel, kita gunakan notasi S. Nah, jadi perbedaan dari kedua rumus ini adalah ini rumus simpangan baku untuk populasi, ini rumus simpangan baku untuk sampel. Jadi itu yang membedakan. Tapi ini sama-sama rumus simpangan baku. Jadi kita perhatikan di rumus simpangan baku populasi dengan rumus simpangan baku sampel itu sebenarnya yang membedakan hanya di sini. Ini dia menggunakan mu rata-rata, kemudian di sini menggunakan X bar. Kemudian di sini menggunakan jumlah data saja, di sini menggunakan jumlah data dikurang 1. Seperti itu. Ini adalah rumus variansi. Nah, untuk memudahkan dalam perhitungan rumus simpangan baku sebenarnya, makanya rumus ini diturunkanlah dalam bentuk seperti ini. Ini adalah turunan rumus simpangan baku. Jadi hanya untuk memudahkan saya kita bisa gunakan ini. Jadi nanti kita coba dengan contoh, kita gunakan rumus yang sudah diturunkan dari rumus yang ada. Seperti itu. Tetapi perlu juga saya jelaskan bagaimana langkah-langkah untuk mencari nilai simpangan baku, karena perlu kita pahami bahwa mencari rumus simpangan baku itu tidak serta-merta mensubstitusi nilai-nilai yang ada. Jadi harus ada tahap-tahap yang kita harus lalui. Apa tahapnya? Yang pertama kita harus cari dulu nilai rata-rata dari setiap titik data yang ada. Karena memang di situ di rumusnya dikatakan harus ada nilai rata-ratanya. Ini tadi yang saya lingkari, ini X bar, ini kan rata-rata, ini juga rata-rata populasi, ini rata-rata sampel. Dan ini sama-sama rata-rata. Jadi yang pertama itu yang harus diketahui adalah reratanya. Nah, jadi susah kalau kita tidak tahu rata-ratanya. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua, nilai rata-rata sama dengan jumlah dari setiap nilai yang ada dalam kumpulan data. Jadi maksudnya di sini nilai rata-rata dengan jumlah dari setiap nilai yang ada dalam kumpulan data. Maksudnya nilai sigmanya, total sigmanya. Ini kan maksudnya ini sigma I sama dengan 1 sampai N adalah jumlah dari keseluruhannya ini. Ini juga sigma. Jadi jangan beranggapan bahwa ini sigma untuk apa? Ini sigma I sama dengan 1 sampai N, maksudnya adalah jumlahkan semua data ke I pertama sampai ke N. Jadi totalnya dari seluruh ini. Nah, begitu maksudnya. Oke, kemudian pertanyaan yang muncul biasanya juga kalau kita membahas materi ini, apa sih sebenarnya fungsinya rumus simpangan baku ini dan variansi? Oke. Fungsinya sebenarnya ini rumusnya dibuat dengan beberapa sebab. Yang pertama itu simpangan baku pada umumnya bisa dipakai oleh para ahli statistik atau orang yang terjun di dunia statistik untuk mengetahui apakah sampel data yang diambil mewakili seluruh populasi. Jadi simpangan baku dan variansi ini digunakan, yang pertama itu digunakan untuk mengetahui apakah sampel data yang diambil mewakili seluruh populasi. Jangan sampai data yang kita ambil sebagai sampel itu tidak bisa akurasinya tidak bisa mewakili populasi yang ada. Jadi jangan sampai artinya sampelnya itu nilai akurasinya atau nilai variasi datanya itu tidak mampu mewakili dari keseluruhan populasi yang ada.
Oleh karena itu, untuk mempermudah mencari, maka dipakailah sampel data yang mewakili seluruh populasi. Misalnya, seseorang ingin mengetahui masing-masing tinggi badan untuk anak yang berusia 8 sampai 12 tahun yang ada di suatu desa misalnya. Nah, ini harus perlu dilakukan pencarian tinggi badan beberapa anak lalu menghitung rata-rata dan simpangan bakunya. Nah, dari perhitungan tersebut itu maka dapat diketahui nilai yang dapat mewakili seluruh populasi. Seperti itu tadi. Jadi intinya rumus simpangan baku itu fungsinya apakah sampel yang kita ambil itu bisa mewakili populasi. Nah, ini sebenarnya intinya. Jangan sampai sampel yang kita ambil tidak mampu mewakili populasi. Oke. Oke, kalau jadi sebenarnya intinya rumus simpangan baku itu dan variansi hanya untuk memastikan bahwasanya sampel yang kita ambil itu mampu mewakili populasi yang ada. Seperti itu. Oke, kalau sudah jelas kita lanjut lagi. Nah, langsung kita coba di contoh soal. Oke, langsung kita lihat contoh soalnya. Misalnya Andi menjadikan tinggi badan beberapa siswa di Sengkang sebagai sampelnya. Di bawah ini adalah data sampel yang berhasil dikumpulkan oleh Andi. Dari data tersebut, tentukan simpangan bakunya. Oke, langkah pertama yang harus kita buat adalah buat tabel untuk mempermudah dalam pengerjaan sebenarnya. Tabel apa yang harus kita buat? Ya, yaitu tabel tabel datanya berapa data ke I-nya, kemudian tabel XI-nya. Jadi saya contohkan begini misalnya. Nah, oke, ini. Misalnya kita buat data I 1 2 3 4 5 6 7 8 sampai 10 karena di sini ada 10 data 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian XI-nya adalah data-data ke I, masing-masing data ke I kita masukkan. Nah, setelah kita masukkan seluruh data ke I, totalkan karena memang kita butuh nanti sigmanya. Harus kita totalkan karena kita butuh sigmanya. Maka dari itu total dari data ke I itu di sini yang kita peroleh adalah 1710. Nah, sekarang apalagi yang perlu kita cari? Sebelumnya tadi kita sudah lihat rumus. Kalau misalnya rumus yang kita gunakan kan ini berbicara tentang sampel. Misalnya kita pakai rumus S sama dengan akar N sigma I sama dengan 1 sampai N dikali XI pangkat 2 dikurang sigma I sama dengan 1 sampai N dikali XI pangkat 2 per N dikali N kurang 1. Ini rumus yang kita pakai. Nah, sekarang kita lihat. Di sini kan kita sudah ketahui N-nya sama dengan 10. Kan banyaknya data kan 10. Berarti N-nya sama dengan 10. Kemudian kita sudah ketahui sigma XI. Sigma XI sudah kita dapat. Ini sigma XI. Totalnya maksudnya SI yang sudah kita hitung. Totalnya XI itu ada 1710.
Apalagi yang perlu kita cari? Lihat di rumus. Di rumus di sini kan ada juga XI pangkat 2-nya yang harus kita tahu ini. Ada XI pangkat 2. Jadi kita harus cari di sini XI pangkat 2 tambah tabel berikutnya. XI pangkat 2. Nah, seperti itu. Ya. Sekarang kita coba tambahkan tabelnya. Nah, setelah kita hitung XI pangkat 2, dari mana ini 29.584, itu seluruh data KI kita pangkat 2 kan jadi ini, misalnya 172 pangkat 2. Nah, ini dapat ini. Ini pangkat 2, dan seterusnya ke bawah, di pangkat 2 kan. Nah, itu maksudnya XI pangkat 2. Semua data KI masing-masing dipangkat 2 kan. Bukan ini yang dipangkat 2 kan, tapi masing-masing data KI. Nah, itu maksudnya. Kalau sudah paham sampai di sini, kita lanjut lagi. Jadi tadi kita sudah ketahui N-nya 10, sigma XI-nya 170. Oh, ini juga N kurang 1 kan sudah kita tahu. N dikurang 1 berarti 10 dikurang 1. N kurang 1 kan 9. Nah, kita sudah tahu. Jadi sudah ada 3 unsur yang kita ketahui. Kemudian yang kita ketahui juga itu sudah ini. Yang sudah kita ketahui adalah sigma XI pangkat 2. Ini sigma XI pangkat 2. Ini. Berarti kita tulis di sini diketahui sigma XI pangkat 2 sama dengan 289.613. Nah, jadi sudah ada 4 unsur. N-nya 10, sigma XI-nya 1710, N kurang 1-nya 9, sigma XI pangkat 2-nya 289.613. Kemudian masih ada yang belum ada, itu adalah ini sigma ini yang di dalam kurung ini. Sigma I sama dengan 1 PN XI pangkat 2. Jadi ini kan kita sudah ketahui tadi sigma XI-nya. Ini sigma XI. Ini kan sama ini. Ini sama. Di dalam kurungnya ya, yang di dalam kurung sama dengan ini. Nah, kemudian kalau kita buka kurung, sigma XI pangkat 2 berarti ini yang dipangkat 2 kan. Berarti 1710 pangkat 2. Nah, coba hitung berapa pangkat 2-nya. Nah, ternyata pangkat 2-nya ini, sigma XI pangkat 2 itu totalnya itu 2.893.401. 2.893.401. Nah, ini totalnya. Jadi tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini. Caranya bagaimana ya? Langsung. Misalnya S di sini tadi ini N dikali sigma berarti di sini 10 dikali sigma XI pangkat 2 berarti dikali ini. Ini. Berarti dikali 289.613. Kemudian dikurang sigma XI pangkat 2 berarti dikurang ini. Kurangkan dengan 289.3401 per N-nya kan 10 dikali 9. Oke, sekarang kita hitung. Ternyata hasilnya ini 10 dikali ini tambah 0 saja 1 dikurang dengan ini, langsung saja hasilnya 2.729 dibagi 10 kali 9 90 sama dengan 30,32. Oke, ini belum selesai. 33,2 ini harus kita akarkan. Jadi untuk mencari S-nya itu sama dengan akar 30,32.
3, 2. Kenapa diakarkan? Kan rumusnya tadi memang pakai akar. Cuma di sini kita belum langsung akarkan. Nanti di ujungnya kita akarkan. Hasilnya ternyata 5,51. Oke. Bagaimana mencari variansinya? Jadi ini saja langsung. S pangkat 2 sama dengan 5,51 pangkat 2. Itu kembali hasilnya ke sini. 30,32 sekian. 33,6 lah. Sampai di sini sebenarnya tadi kita sudah temukan variansinya. Ini sudah variansi. Ini variansi. Nah, variansi itu semakin kecil variansi suatu data, maka semakin tidak bervariasi kumpulan data yang ada di populasi tersebut. Kalau semakin besar variansinya berarti semakin bervariasi, tinggi tingkat variasi datanya, kumpulan datanya. Seperti itu. Jadi coba kita lihat di sini. Variasinya ini kan 180, 170, 160 semua berdekatan-berdekatan. Tidak ada yang misalnya 140, kemudian 180, kemudian 130, kemudian 200 misalnya. Nah, kan begitu. Jadi variasinya berdekatan semua. Tidak terlalu jauh selisih-selisih berbeda antara datum-datum yang ada di sampel ini. Nah, seperti itu yang perlu kita ketahui sebenarnya sama-sama terkait dengan standar deviasi dan variansi. Nah, ketika kita sudah peroleh standar deviasinya di sini, tadi sebelumnya kan saya sudah jelaskan apa sebenarnya fungsinya dari simpangan baku ini. Kalau misalnya dia memperoleh nilai 0, berarti tidak ada variasi di dalamnya. Kemudian kalau misalnya semakin kecil menandakan bahwa titik data individu tersebut jauh dari nilai rata-ratanya. Nah, begitu. Jadi ini kan datanya ini 5,51. Seperti itu. Berarti kalau kita lihat di sini kesimpulannya bahwa titik data individu dari data-data tinggi badan yang kita peroleh ini jauh dari nilai rata-ratanya. Begitu intinya. Jadi untuk melihat apakah sampel yang kita gunakan ini bisa mewakili populasi, ya kita harus cari tahu dari simpangan bakunya atau standar deviasinya. Oke, paham sampai di sini? Kalau sudah paham, nanti kita coba dengan latihan soal. Nanti saya akan serahkan di classroom. Nanti kita ketemu di classroom setelah membahas materi ini. Di sini saya mau kalian paham betul sesuai dengan capaian pembelajaran yang kita capai. Nah, kemudian bagaimana caranya saya mengetahui apakah kalian menyimak video ini sampai selesai atau tidak? Saya mau kalian klik like video ini, kemudian kalau perlu belum di subscribe silahkan di subscribe. Lalu yang terakhir, silahkan kalian komentari di situ, di kolom komentar, ketik saja saya sudah menyimak. Nah, seperti itu. Kalau kalian sudah menyimak video ini sampai selesai, ketik di kolom komentarnya saya sudah menyimak video ini sampai selesai. Oke, saya ucapkan terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.